Nabi Adam alaihi salam tercipta saat Allah mengatakan di hadapan para malaikat mengenai ciptaannya, menjadi khalifah sebagai leluhur manusia dan keturunannya yang akan memakmurkan dan mensejahterakan dunia. Para malaikat kian penasaran mengapa harus diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Mereka khawatir diciptakannya makhluk yang lebih sempurna adalah karena kelalaian pada malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langsung Nabi Adam dan ruhnya pun langsung ditiupkan olehnya. Nabi Adam alaihi salam dibekali oleh akal yang membuatnya bisa mempelajari, mengamati, dan memahami berbagai macam. Dalam kisah Nabi Adam ini, kita bisa mengetahui bahwa akal diberikan kepadanya dan keturunannya untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di dunia. Kelebihan tersebut yang akhirnya membuat para malaikat mengetahui keistimewaan yang diberikan pada Nabi Adam dari Sang Maha Pencipta. Nabi Adam diciptakan dari tanah dan setelah mati maka Adam dan anak cucunya juga akan dikuburkan di tanah. Saat tubuh Nabi Adam sudah terbentuk secara sempurna dan ditiupkan ruh, maka para malaikat diminta untuk bersujud kepadanya. Para malaikat pun menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Namun para setan yang dengan sombongnya menolak untuk melakukannya. Dikarenakan setan merasa jauh lebih mulia dengan terbuat dari api dibandingkan tanah seperti manusia. Salah satunya khalifah pertama. Belum ditemui kesepakatan antara sejarawan berapa jarak waktu yang tepat antara Nabi Adam dan Nabi Muhammad. Namun yang disebutkan dalam kitab-kitab sejarah menyebutkan jarak waktu antara Nabi Adam dan Nabi Muhammad adalah 7.310 tahun. Adapun rincian antara nabi-nabi tersebut adalah antara wafatnya Nabi Adam, Nuh, 1240 tahun. Antara Taufan, wafatnya Nabi Nuh alaihi salam, 650 tahun. Antara Nuh Ibrahim 2200 tahun. Antara Ibrahim Musa 900 tahun. Antara Musa Daud 500 tahun. Antara Daud Isa 1200 tahun. Antara Musa Isa 1700 tahun. Antara Isa Muhammad 620 tahun. Versi lain menyebutkan terbentang jarak 10 abad antara Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salam. Orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh hingga Adam seluruhnya memeluk ajaran ilahi. Dan antara Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam juga terbentang jarak 10 abad lamanya. Antara Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam juga berjarak 10 abad lamanya. Jarak antara Nabi Musa alaihi salam bin Imran dan Nabi Isa bin Maryam adalah 1900. Dan pada jarak yang terbentang di antara keduanya, tidak terdapat kondisi fatrat atau masa tanpa nabi, dan masa tersebut dari kalangan Bani Israel sendiri, terdapat 1000 nabi yang diutus. Jarak antara masa kelahiran Nabi Isa alaihi salam dan pengutusan atau bi'tsat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 569. Barangkali perbedaan yang terdapat di antara dua versi bersumber dari kriteria titik mula perhitungan di antara para sejarawan yang berbeda satu sama lain. Sebagian menjadikan hari kelahiran mereka sebagai titik awal dan akhir perhitungan jarak waktu ini, dan sebagian menjadikan awal dan akhir kenabian mereka. Sedangkan sebagian lainnya melakukan rekonsiliasi dari kedua perhitungan ini. Artinya untuk memulai perhitungan, mereka menjadikan masa kelahiran Nabi dan mengakhiri perhitungan seiring dengan bermulanya pengutusan Nabi lainnya, atau sebaliknya. Sebagai contoh, mari kita simak laporan kedua berikut ini. Ia menjelaskan jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sedemikian. Jarak antara kelahiran Nabi Isa dan pengutusan Rasulullah adalah 569 tahun lamanya. Di sini awal perhitungan dimulai semenjak kelahiran Nabi Isa, dan akhir perhitungan adalah masa pengutusan Nabi Muhammad SAW, dan bukan bertitik tolak pada masa kelahiran beliau. Namun perbedaan pendapat di antara para sejarawan boleh jadi dapat diminimalisir.
namun tidak dapat dihilangkan sama sekali. Dan juga kita tidak dapat sampai pada satu jawaban yang bersifat jelas dan definitif. Karena sesuai dengan sebagian laporan, jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim adalah 2 abad lamanya. Namun pada laporan lainnya, jarak ini disebutkan lebih dari 2200 tahun lamanya. Bagaimanapun angka-angka ini bersifat perkiraan, dan terdapat banyak kemungkinan bahwa angka-angka ini tidak benar adanya. Ibnu Hibban meriwayatkan, seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah Adam alaihi salam seorang nabi? Rasulullah SAW menjawab, iya, dia mendapatkan wahyu. Allah Ta'ala berfirman kepadanya. Orang itu kembali bertanya, berapa jarak antara Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salam? Rasulullah SAW menjawab, 10 abad, semua dalam kebenaran. Berapa jarak antara Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam? Orang itu kembali bertanya. Rasulullah SAW menjawab, 10 abad. Mengetahui jarak-jarak waktu ini bukan untuk mengetahui hal yang menurut orang tidak bermanfaat, karena tidak berefek kepada bertambahnya amalan. Tetapi mengetahui hal itu akan memberikan keyakinan bahwa perjalanan dakwah kepada ajaran Allah Ta'ala telah berjalan puluhan abad. Kebaikan telah diperjuangkan sejak dulu kala, sehingga ketika berada dalam kebaikan, kita jadi menghargainya, karena telah melalui perjalanan yang panjang hingga sampai kepada kita. Syekh Allamah Tabatabai berkata, dalam sejarah Yahudi disebutkan bahwa usia jenis manusia semenjak diciptakan hingga kini tidak lebih dari 7.000 tahun lamanya. Namun para ilmuwan geologi meyakini bahwa usia genus manusia lebih dari jutaan tahun lamanya. Mereka menyuguhkan sejumlah argumen dan fosil-fosil yang menyebutkan bahwa terdapat peninggalan manusia-manusia pada fosil-fosil tersebut. Di samping itu, mereka juga membeberkan dalil-dalil skeleton atau tengkorak yang telah membatu milik manusia-manusia purbakala yang usianya masing-masing dari fosil dan skeleton itu ditaksir berdasarkan kriteria-kriteria ilmiah, kira-kira 500.000 tahun. Demikianlah keyakinan mereka. Namun dalil-dalil yang mereka suguhkan tidak memuaskan. Tidak ada dalil yang menetapkan bahwa fosil-fosil ini adalah badan yang telah membatu milik nenek moyang manusia-manusia hari ini. Demikian juga tidak ada dalil yang dapat menolak kemungkinan ini bahwa tengkorak-tengkorak yang telah membatu ini berhubungan dengan salah satu dari periode manusia-manusia yang hidup di muka bumi. Karena boleh jadi demikian adanya dan boleh jadi tidak. Artinya, periode kita manusia-manusia boleh jadi tidak bersambung dengan periode-periode fosil-fosil yang telah disebutkan. Bahkan boleh jadi berhubungan dengan manusia-manusia yang hidup di muka bumi sebelum penciptaan Adam, bapak manusia kemudian punah. Demikian juga kemunculan manusia-manusia yang kepunahannya berulang, hingga setelah beberapa periode tibalah giliran generasi manusia masa kini. Karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat manusia sebelum penciptaan Adam dan setelah manusia Adam diciptakan kemudian malaikat ditugaskan untuk sujud kepadanya. Namun demikian Al-Quran tidak menyebutkan secara tegas tentang proses kemunculan manusia di muka bumi. Apakah kemunculan jenis makhluk ini, manusia, di muka bumi terbatas hanya pada periode sekarang yang kita hidup di dalamnya? Atau periode-periode yang banyak dan periode kita, manusia-manusia sekarang ini merupakan periode terakhir? Jawabannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jawabannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang tahu.